Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RH Syafrila Mundifa, NIM 191301008. Di sini saya dalam tugas teori sosiologi akan menjelaskan tentang Michel Foucault. Michel Foucault lahir di Paris, Prancis pada 15 Oktober 1926. Ia kuliah di École Normale yang sangat bergengsi di Paris. Ia juga menulis disertasinya tentang sejarah psikiatri, kemudian diterbitkan sebagai Madness and Civilization pada tahun 1965. Selama masa hidupnya, Foucault memegang banyak posisi penting, termasuk pengangkatan fakultas di universitas paling bergengsi di Prancis, Collège de France. Bertahun-tahun ia juga menjadi profesor tamu di Universitas California, Berkeley. Ia juga terlibat dalam budaya gay di San Francisco dari pertengahan 1970 hingga kematiannya pada tahun 1984. Michel Foucault meninggal diduga karena AIDS, kemudian penyakit ini muncul ke publik. Dilansir dalam buku Eribon tahun 1991. Banyak dari buku Foucault adalah buku terlaris di Eropa dan Amerika Utara. Dan dia banyak juga menulis tentang politik dan budaya untuk surat kabar dan majalah. Michel Foucault terkenal sebagai tokoh utama yang mengubah tubuh dari subjek biologis atau fisiologis menjadi objek penyelidikan sosial. Foucault menulis secara ekstensif tentang pertanyaan filosofis yang menyelidiki hakikat pengetahuan, kebenaran, dan kekuasaan. Pada saat kematiannya pada tahun 1984, dia dianggap oleh beberapa orang sebagai tokoh intelektual yang paling terkenal di dunia dalam buku Rian tahun 1993 halaman 12. Ketenaran Foucault sebagian berasal dari berbagai topik yang dibahas dan minatnya dalam menentang apa yang cenderung kita anggap sebagai tatanan alami. Bagaimana misalnya definisi sosial tentang seksualitas bukanlah kategori alamiah atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Foucault juga menolak gagasan bahwa sejarah terungkap secara linier dan searah. Dalam apa yang akan saya tekankan di sini, kita harus menyebutnya sebagai narasi besar. Dia menekankan diskontinuitas dan inkoherensi daripada kontinuitas dan koherensi. Dia mencelah sosiologi asal-usulnya dan perkembangan dan sebaliknya berfokus pada realitas dan fenomena sosial. Pada titik waktu yang berbeda, dia secara khusus tertarik pada analisis kontradiksi internal dan perpecahan, pembalikan, dan cekukan yang menjadi ciri sejarah umat manusia. Sumber perhatian khusus adalah perubahan sifat pemerintahan, yaitu praktek dan teknik yang digunakan untuk mengontrol orang. Yang terpenting di sini adalah kontrol yang dilakukan oleh negara atas warga negara mereka. Foucault berpendapat bahwa kontrol semacam itu dilakukan oleh lembaga di luar negara bagian, meluas ke sosiologi dan ilmu sosial pendampingnya. Memang ada pengertian yang jelas di mana orang mengatur dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan aturan penjara ditanggung? Foucault terkenal menggunakan gagasan Bentham tentang panoptikon. Bayangkan saja sebuah penjara yang dibangun dengan menara pusat yang ditempati oleh tugas penjara dan dikelilingi oleh susunan sel yang melingkar. Ini akan memungkinkan adanya sistem pengawasan berkelanjutan. Para narapidana akan merasa di bawah pengawasan permanen dari menara, apakah mereka benar-benar diawasi atau tidak. Oleh karena itu, konsep Foucault tentang tatapan narapidana pada dasarnya akan mengendalikan diri mereka sendiri dalam konteks lain, yaitu wanita di jalan pada malam hari biasanya merasa terganggu oleh tatapan pria. Apakah ada pria di sekitarnya atau tidak? Panoptikon adalah inti dari apa yang disebut Foucault sebagai masyarakat disiplin. Panoptikon Ritaizer itu mempertahankan dalam teori sosiologis kontemporer dan akar klasiknya. Adalah contoh spesifik dari kekuasaan hierarki. Para subordinat
membangun panoptikon. Bawahannya adalah narapidana. Apa yang juga dilakukan oleh kekuatan disiplin adalah mampu menormalkan penilaian. Lalu apa artinya ini? Mereka yang memiliki kekuatan jika masyarakatnya disiplin, berakar pada sistem penjara, ia juga telah menyerbu dan memasuki aspek masyarakat lainnya. Semakin banyak institusi kita, sekolah, rumah sakit telah menyerupai penjara. Ada kesamaan dan institusi total government di sini. Namun, Foucault juga menekankan pengujian oposisi terus-menerus atas kekuasaan hierarki. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang disebut sebagai kekuatan mikro dalam Madness and Civilization. Ia membangun fondasi ini sekali lagi menekankan bahwa sementara psikiater kadang-kadang membuat penilaian yang menentukan pasien sendiri dapat dan memang menilai diri mereka sendiri terus-menerus. Menurut saya, Foucault adalah ahli teori satu kali yang asli. Dalam pandangan saya, sejumlah hal positif diperoleh dari teorinya. Pertama, ia dengan tepat mendokumentasi mode pemerintahan atau pemerintah pasca Hobbesian dan pasca kedaulatan. Catatannya tentang kehidupan nyata, operasi kekuasaan yang tersebar halus dan instruktif dengan konsep awalnya tentang teknologi diri. Misalnya, dia menunjukkan bagaimana perokok, orang yang tidak sadar, atau pengguna alkohol dan obat-obatan lain yang merasa bersalah dan menguasai diri mereka sendiri. Mereka mungkin sekarang bahkan menerima penangguhan untuk perawatan kesehatannya. Teknologi diri menyiratkan pemerintah atau aturan melalui keluarga, yaitu tatap. Dan negatifnya bagi saya setidaknya ada beberapa post-strukturalisme atau postmodernisme. Foucault membawa ke dalam apa yang disebut Habermas sebagai kontradiksi performatif. Foucault memang mempromosikan narasi besar di akhir narasi besarnya, relatif terselubung yang melibatkan pemerintah berturut-turut yang tidak dapat dibandingkan, pada akhirnya menyangkal diri sendiri. Tidak mungkin argumen untuk relativisme bisa selain non-relativistik. Selain itu, seperti pendapat Habermas, sikap relativistik post-Foucault adalah neokonservatif karena tidak memungkinkan adanya oposisi yang secara rasional memaksa terhadap status quo. Foucault itu kurang filosofis menurut saya dan lebih sosiologis. Saya akan menyarankan Foucault lebih kuat tentang bagaimana kekuasaan bekerja daripada mengapa. Kekuasaan Foucault sering dikontraskan dengan gagasan dominasi yang diumumkan oleh konflik teori Marxian dan kritis. Tapi dominasi itu hilang dalam tulisan Foucault. Gagasannya tentang pemerintah untuk semua pembeliannya menyoroti apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan modal dan kekuatan yang dibelinya kepada mereka yang tidak mampu, sebagian besar karena apa yang disebut Archer, penempatan kelahiran atau tidak disengaja mereka dalam masyarakat untuk menolak dieksploitasi melalui hubungan kelas atau tertindas melalui hubungan negara atau komando. Selanjutnya yaitu pemikiran Foucault menurut buku milik Michel Dilian. Yang pertama ada Explaining the Body, yang kedua Biopower, yang ketiga The Invention of Sexuality, yang keempat Production of Body Discourse, yang kelima ada Producing Truth, yang keenam Sex and the Convention Society, yang ketujuh ada Sociology Heterosexist Bias, yang kedelapan ada Normalizing Homosexuality, yang kesembilan ada Problematizing Sexuality, yang kesepuluh ada The Queering of Social Theory, yang ke-11 ada The Rebellious Character of Queer Theory. Oke,
Yang pertama yaitu tadi displaying the body. Meskipun tubuh sering dikaitkan dengan ilmu pengetahuan feminis, Foucault tidak akan dianggap sebagai seorang feminis. Faktanya, dia banyak dikritik oleh para sarjana feminis karena abstraksi intelektualnya dan mengabaikan pengalaman hidup subjektifnya dari individu yang diwujudkan karyanya bagaimanapun memiliki relevansi khusus untuk sosiolog yang tertarik pada tubuh dan terutama dalam proses kelembagaan, karena sebagian besar tulisannya dikhususkan untuk mengungkapkan bagaimana tubuh dapat memiliki beberapa praktik disiplin yang dipaksakan padanya. Foucault menyelidiki bagaimana kelembagaannya praktek berkembang sehingga membuat kontrol dan regulasi tubuh, dan karenanya penaklukan individu dan masyarakat, keasikan inti kelahiran, penjara, kegilaan klinik, suaka, dan seksualitas. Semua topik ini bertemu dalam menggarisbawahi kepentingan Foucault, yaitu bagaimana masyarakat mengembangkan cara-cara mengatur dan mengontrol, mendisiplinkan tubuh gitu. Oleh karena itu, terlepas dari kurangnya perhatian Foucault tentang bagaimana praktik pendisiplinan berdasarkan gender dan berdampak pada perempuan dan laki-laki secara berbeda, dia mendorong kita untuk berpikir tentang tubuh dan tentang proses sosial dengan cara yang baru. Ketika kita melihat kata disiplin dalam teks sosiologis, kita mungkin berpikir tentang Max Weber yang menarik perhatiannya pada bagaimana persyaratan etika Protestan tentang disiplin pribadi dan pengendalian diri memberikan energi motivasi budaya untuk perluasan kapitalisme. Weber tertarik pada disiplin sejauh itu mencerminkan dan berkontribusi pada peningkatan rasionalitas masyarakat modern. Namun, tidak seperti Foucault, dia tidak berdiskusi tubuh sebagai objek rasionalitas itu sendiri. Bagi Foucault, secara peradaban adalah peningkatan pengawasan rasional terhadap tubuh yang terus berkembang. Masyarakat modern dan beradab memantau, mengendalikan, dan mendisiplinkan tubuh, dan sementara secara historis, perbudakan mengatur tubuh secara keseluruhan. Foucault berpendapat bahwa praktik disiplin modern menargetkan detail tubuh. Disiplin adalah politik anatomi detail, di mana gerakan tubuh, gerak tubuh, sikap, dan perilaku tunduk pada kebijakan pemaksaan yang bekerja pada tubuh dengan memanipulasi yang diperhitungkan melalui tata ruang fisik, spasial, penjadwalan waktu, dan pengawasan serta praktik organisasi lainnya yang digunakan di penjara, rumah sakit jiwa, akademik militer, dan sekolah masyarakat modern. Menurut Foucault menghasilkan badan yang jinak. Tubuh adalah jinak. Tubuh adalah jinak yang dapat dikenakan, digunakan, diubah, dan ditingkatkan. Jadi dari hari-hari awal kita dipersekolahkan, kita belajar atau dipaksa untuk duduk dengan penuh perhatian dengan disiplin di kelas. Dan pengaturan diri tubuh ini berlanjut saat kita tumbuh. Jangan bungkuk gitu, duduk dan diam, jagalah tanganmu, jangan melihat-lihat, adalah perintah orang tua, guru, dan pelatih. Foucault menggunakan panoptikon, model penjara yang diajukan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18 untuk menggambarkan bagaimana kekuatan disiplin bekerja, bagaimana pengawasan yang terus-menerus tidak memberikan kelonggaran bagi individu. Panoptikon adalah area spesial yang harus dengan menara di tengah dan dikelilingi oleh deretan sel yang tadi awalnya saya jelaskan. Yang kedua ada biopower. Foucault dalam bukunya tahun 1978 pada halaman 140 sampai 141 berpendapat bahwa biopower yaitu menghubungkan proses biologis dengan kekuatan ekonomi dan politik, bertetapan dengan industrialisasi dan pertumbuhan kapitalis pada abad ke-18 dan ke-19. Dan dalam ekspansi terkait dari negara-negara dan institusi sosial lainnya, Foucault berpendapat bahwa meskipun kita mengaitkan era Victoria dengan penindasan dan keheningan seksual, pada kenyataannya era itu adalah era di mana seks menjadi perhatian utama.
Ini melihat transformasi seks menjadi wacana, menjadi sesuatu untuk dibicarakan, diinterogasi, dan dikategorikan. Transformasi seks bagaimanapun bukanlah pembebasan dari represi seperti yang mungkin cenderung kita pikirkan, tetapi menghasilkan wacana menurut Foucault yang mengatur dan mengontrol seks dan tubuh. Foucault juga menguraikan bagaimana misalnya sensus penduduk, sumber data demografis hebat yang digunakan banyak sosiolog dan juga diandalkan oleh para pejabat pemerintah dan pembuatan kebijakan menjadi salah satu dari sejumlah teknik biopower. Hal ini menjadi instrumen untuk memantau dan mengendalikan praktik tubuh. Yang ketiga yaitu penemuan seksualitas. Karena itu, menurut Foucault, biopolitik melalui berbagai teknologinya, metode, kategori, dan prosedurnya menemukan seksualitas melalui sensus. Misalnya, kami telah menemukan kategori yang kami gunakan untuk memberi label dan menyebutnya keadaan dan perilaku seksual yang berbeda. Foucault berpendapat bahwa bagaimana masyarakat mengkategorikan seks atau apapun sangatlah sewenang-wenangnya. Dia menggunakan contoh sejarah yang lucu. Kategorisasinya hewan yang diambil katanya dari ensiklopedia Cina tertentu. Untuk menjelaskan maksudnya, dia menyatakan hewan dibagi menjadi yang pertama yaitu milik kaisar, yang kedua dibalsem, jinak, menghisap babi, sirene, tak terhitung, digambarkan dengan sangat sikat bulu unta halus, terus dan sebagainya. Baru saja memecahkan kendi air yang dari jauh terlihat seperti lalat. Foucault juga berkomentar dalam keajaiban taksonomi ini, hal yang kita pahami dalam satu lompatan besar, hal yang didemonstrasikan sebagai pesona eksotis dari sistem pemikiran lain adalah keterbatasan kita sendiri, ketidakmungkinan besar berpikir bahwa Foucault sangat mudah bagi kita untuk mengungkapkan kebenaran pada kumpulan kategori hewan khas Cina ini, dan Foucault mendorong kita untuk memiliki keajaiban yang sama berkenaan dengan kategorisasi masyarakat kita sendiri, kategorisasi yang tampak alami dan normal sebagai yang menurut Foucault sewenang-wenang dan mungkin tidak masuk akal. Jadi, tidak ada yang wajar tentang definisi atau kategori sensus. Mereka adalah konstruksi administrasi, birokrasi, dan dengan demikian adalah cara yang relatif sewenang-wenang yang kita gunakan untuk mengukir penggunaan seks dan juga bagaimana masyarakat mengontrol seks tersebut. Jika Anda melihat sensus penduduk saat ini, Anda akan segera melihat bahwa pemerintah membuat beberapa perbedaan yang disimpulkan dari kebiasaan dan pengaturan seks individu, siapa yang melakukan apa dengan siapa dan dalam keadaan khusus apa. Pemerintah menggunakan informasi ini dalam membuat dan mengelola keputusan kebijakan tentang alokasi ekonomi, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan sumber daya lainnya. Kategori-kategori ini setelah dibuat juga menyediakan bagi kita cara berpikir tentang seks dan apa yang dapat kita lakukan atau harus dilakukan dengan seks. Kami mengkategorikan diri kami sendiri di mana kami cocok dalam kategori ini, dan jika kebiasaan dan pengaturan seksual kita tidak termasuk dalam daftar ini, kita bertanya-tanya tentang kehormatan praktik kita. Singkatnya, seks tidak hanya dikategorikan sebagai ditentukan dan diatur oleh masyarakat. Yang keempat, ada production of body discourse. Secara histori, produksi wacana biopolitik tentang seks, misalnya data sensus dan tidak adanya kategori dari tertentu, berarti bahwa seperti seks, tubuh juga menjadi sesuatu yang harus diatur dan dikendalikan. Ini menghasilkan kewaspadaan konstan di antara otoritas institusional tentang apa yang normal dan patologis mengenai seks dan tubuh. Foucault dalam bukunya Foucault tahun 1978 halaman 28. Guru, dokter, psikiater, psikolog, dan bekerja dalam sistem pidana peradilan antara lain menjadi ahli dalam menyelidiki, menemukan, mengkategorikan, dan diduga memperbaiki keanehan dan penyimpangan seksual.
Para ahli ini menghasilkan wacana tentang seks berusaha untuk melindungi, memisahkan, dan memperingati sebelumnya, menandakan bahaya di mana-mana, membangkitkan perhatian orang, menyerukan diagnosis, mengumpulkan laporan, mengatur terapi. Situs-situs kelembagaan ini memancarkan wacana yang ditunjukkan pada seks, meningkatnya kesadaran orang-orang tentang sebagai bahaya terus-menerus, dan pada gilirannya menciptakan golongan lebih lanjut untuk membicarakan. Selanjutnya yang kelima ada producing truth. Oleh karena itu, wacana menurut Foucault, cara kita mengkategorikan sesuatu dan berbicara tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita inginkan menghasilkan kebenaran. Kebenaran ini bagaimana bukanlah kebenaran filosofis atau religius yang luhur, tetapi kebenaran yang dihasilkan oleh perangkat institusional, sistem yang beroperasi dalam masyarakat tertentu. Foucault berpendapat bahwa setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri, sama seperti para ilmuwan politik di Barat yang cenderung merujuk pada pemerintah otoriter non-demokratis sebagai rezim. Demikian juga kita dapat menanggapi penggunaan rezim kebenaran oleh Foucault sebagai indikasi apa yang dilihatnya sebagai cara sistematik, otoriter, dan pengendalian di mana masyarakat modern menghasilkan kebenaran tertentu. Untuk Foucault, pengakuan itu wacana yang diekstraksi oleh gereja dan berbagai wacana yang dihasilkan oleh negara, militer, medis, dan sistem peradilan pidana, dan oleh sekolah juga digunakan untuk membangun suatu kebenaran murni tanpa tubuh, tetapi untuk mengkategorikan, mengatur, dan mengatur badan-badan. Ini adalah rezim institusional yang menghasilkan kebenaran. Karenanya, kebenaran bukanlah suatu yang independen dari masyarakat, dari konteks politik dan kelembagaan, di mana kebenaran itu dihasilkan sebaliknya. Menurut Foucault, secara gagasan menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki banyak ketidaksempurnaan dan ketidakpastian. Pengetahuan memiliki arkeologi dan silsilah sejarah yang dibangun di atas berbagai potongan batuan dasar. Ada banyak diskontinuitas dan pergeseran. Oleh karena itu, dalam apa yang diterima sebagai pengetahuan dan dalam cara mengkategorikan dan memformalkan pengetahuan dan praktik terkaitnya atau terbukti, misalnya jika ada membandingkan perubahan dari waktu ke waktu dalam cara kriminologi dan psikiater mengkategorikan kejahatan dan penyakit. Dalam pandangan Foucault, kebenaran dan kategori serta pengetahuan yang dihasilkan baik dalam sastra, filsafat, psikiatri, kedokteran, kriminologi, atau seksualitas dipaksakan dan syarat kekuasaan. Singkatnya, kebenaran terjerat dalam politik dan kekuasaan dan jauh dari kemurnian. Yang keenam, ada seks dan pengakuan masyarakat. Foucault berpendapat bahwa pengakuan sebagai teknik kebenaran atau kekuasaan kemudian berkembang melalui bidang agama. Dan bersamaan dengan perkembangan teknik ilmiah dan wacana kelembagaan, apalagi praktik tubuh yang masih berupa wacana pengakuan, politisi, selebriti Hollywood, bintang olahraga, dan bahkan pemerintah nasional terlibat dalam pengakuan ritual. Pengakuan ini selalu berputar di sekitar tubuh, apa yang dilakukan individu dengan apa tubuh mereka lakukan gitu. Tetapi banyak dari pengakuan publik ini biasanya tidak spontan, tapi dipaksakan oleh ancaman bahwa rahasia seksual dan tubuh tertentu akan terungkap melalui pengawasan media. Yang ketujuh, ada sosiologi historisis bias. Seidman menyatakan, terlepas dari tujuan mereka untuk melihat kondisi manusia sebagai konstruksi sosial dan untuk membuat sketsa sejarah sosial dari kontur modernitas, sosiologi klasik tidak memberikan penjelasan tentang pembuatan sosial tubuh modern dan seksualitas. Keheningan ini dimaksudkan ke dalam apa yang dilihat Seidman sebagai bias heterodoks sosiologi, bias yang berasal dari anggapan kelamian, dari gender istimewa dan posisi sosial seksual para pendiri negara sebagai laki-laki heteroseksual. Demikian pula, Kimmel berpendapat bukan hanya manusia seperti pada manusia generik yang ada dalam pikiran para ahli teori klasik, tetapi jenis
maskulinitas tertentu. Definisi kejahatan yang memperoleh identitasnya dari partisipasi di pasar dan interaksi dengan laki-laki lain di pasar itu. Singkatnya, model maskulinitas yang identitasnya didasarkan pada persaingan homosional yang membutuhkan dan menghargai hegemoni maskulinitas yang agresif, kompetitif, dan jantan. Dengan kata lain, kita membaca teori sosial, kita menerima begitu saja bahwa ketika ahli teori menulis tentang manusia dalam masyarakat, apakah kapitalis atau pekerja upahan, birokrat atau Calvinis, individu bunuh diri yang tidak terikat secara sosial, atau dokter yang netral secara emosional, mereka mengasumsikan pria heteroseksual yang seksualitasnya diberikan dan tidak ada yang bermasalah. Dikatakan bahwa satu ahli teori yang menulis tentang homoseksual, Erving Goffman, tahun 1963 melakukannya untuk menerangi strategi presentasi diri yang harus digunakan oleh individu yang distigmatisasi abnormal untuk lulus seperti biasa. Selanjutnya yang ke-8 ada normalizing homosexuality. Gerakan sosial tahun 1960-an dan 1970-an yang mengubah kesadaran tentang gender dan ketidaksetaraan rasial juga mengikis pengistimewaan heteroseksual sebagai satu-satunya seksualitas normal. Aktivitas politik ini bertepatan dengan kemunculan sejarah ilmiah seksualitas yang dipelopori oleh Foucault dan dengan pengaruh analisir Berger dan Luhmann terhadap konstruksi sosial realitas. Aktivisme publik dari gerakan gay dan lesbi untuk menerima seksualitas gay dan untuk persamaan hak sipil bagi gay dan lesbian membantu mengalihkan perhatian pada gagasan bahwa gay lebih normal daripada yang diasumsikan oleh banyak orang, termasuk homoseksual itu sendiri. Misalnya, telah belajar dari masyarakat, gay dan lesbian berpendapat bahwa realitas sehari-hari mereka sebagai gay dan lesbian memang nyata. Realitas di sini dan sekarang yang terpenting yaitu yang relevan bagi mereka seperti realitas berbeda yang dialami sebagai nyata oleh anggota masyarakat heteroseksual. Alih-alih untuk menutupi kenyataan ini, gerakan gay dan lesbian justru berdebat untuk perubahan hukum dan kelembagaan yang akan mengenali realitas homoseksual. Faktanya, Seidman menulis pada tahun 2004, sebelumnya kesetaraan gay mencapai kemajuan signifikan yang disaksikan dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan penilaian yang umumnya positif tentang status perjuangan gay untuk kesetaraan. Yang kesembilan ada problematika sosial. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, sosial aktivis gay dan lainnya menghabiskan waktu untuk memperdebatkan sifat homoseksualitas, debat yang sebagian didorong oleh upaya untuk melegitimasi dan menormalkan seksualitas gay dan lesbian. Inovatif secara teoritis, ini menerangi asal-usul sosial seksualitas dan bagaimana konteks sosio-historis membentuk definisi dan pelembagaan seksualitas. Dengan demikian, perubahan seksual dalam teori sosial mengakhiri kebungkaman sosiologis tentang seksualitas dan menantang pandangan sosiologis konvensional tentang seks sebagai status peran yang dianggap berasal dari yaitu warisan biologis. Yang selanjutnya yaitu yang ke-10 ada the queering of social theory. Bergerak melalui ide-ide esensialis atau konstruksionis sosial tentang sifat homoseksualitas dan siapa yang cocok dengan kategori homoseksual, Stephen Seidman mengusulkan teori antrian sosial. Giliran ini dipengaruhi oleh para sarjana di luar sosiologi dan ilmu sosial yang latar belakang teoritis dan metodologi sangat berbeda dari sosiologi sebelumnya. Kebanyakan ahli teori queer berada di bidang humaniora dan mereka mendekati kategori sosial dan identitas sosial seperti bahasa yang digunakan dalam teks sastra. Mereka menganggap bahasa yang digunakan untuk mengkategorikan perilaku sosial sebagai kode semiotik, bahasa yang digunakan tidak hanya untuk menunjukkan realitas tertentu, tapi
sebagai penanda indikator konteks makna yang lebih terstruktur dan dipahami secara budaya. Melalui sosialisasi, kita belajar bahwa kata-kata dan simbol yang digunakan untuk memberi nama dan memberi makna pada semua hal di lingkungan kita. Kita belajar apa yang terjadi dengan bagaimana hal yang berjalan bersama. Dengan cara yang bermakna secara sosial, kata-kata ini memiliki sifat mengubah realitas eksternal menjadi kategori biner. Ahli teori queer berpendapat bahwa realitas bukanlah biner. Ini lebih rumit, misalnya ada beberapa corak, warna, dan rasa antara garam dan lada. Dan kita kehilangan pengakuan atas realitas rumit ini ketika kita bersikeras pada klasifikasi biner salah satu atau untuk teori queer, kunci biner minatnya adalah heteroseksualitas atau homoseksualitas. Ahli teori queer berpendapat bahwa perdebatan politik dan ilmiah tentang sifat biologis atau sosial homoseksualitas hanya memproduksi pervasiveness dari biner, salah satu atau kategori yang kita gunakan untuk memikirkan seksualitas. Mereka berpendapat bahwa seksualitas jauh lebih cair daripada yang diizinkan oleh biner heteroseksual atau homoseksual. Ini lebih mirip dengan kontinuum variasi yang mengalir gitu. Semua kategori biner berisi hierarki, perbedaan in place atau keanehan, kategori-kategori yang dikotomi dari lawan jenis gitu, melebihkan perbedaan serta memproyeksikan anggapan bahwa satu sisi biat biner memiliki signifikan dan nilai yang lebih besar daripada yang lain. Kategori biner seperti itu tidak hanya mendeskripsikan perbedaan antara dan di antara individu, tetapi pada kenyataannya bersifat politis dan preskriptif gitu. Jadi dalam masyarakat kita heteroseksualitas lebih dihargai. Lebih banyak kekuatan simbolis daripada homoseksualitas, laki-laki lebih dihargai daripada perempuan. Dan perbedaan kategoris ini diterjemahkan dan disematkan ke dalam praktik-praktik kelembagaan di sekolah, di gereja, film, video, musik, hukum, kebijakan, sosial, dan lain-lain. Homoseksual menurut teori queer memperkuat gagasan seksualitas yang melibatkan perbedaan mendasar. Namun, Arlene Stein mengamati bahwa menjadi lesbian tidak hanya tentang hasrat seksual, tetapi tentang identifikasi wanita dan pengembangan kesadaran lesbian. Pemikiran biner juga mengabaikan banyak perbedaan sosial dalam pengalaman hidup yang selalu mencirikan mereka yang secara tunggal didefinisikan sebagai gay atau lesbian. Ini mengaburkan pengakuan bahwa di antara kaum gay, seperti halnya di antara non-gay, ada perbedaan kelas sosial, ras, generasi, agama, dan lain-lain. Perbedaan yang saling berpotongan beragam yang membuat pembicaraan dan pengetahuan tentang homoseksual agak dangkal, seolah-olah gay hanyalah gay tanpa identitas dan pengalaman yang didasarkan secara sosial. Yang terakhir, yang ke-11, ada The Rebellious Character Queer Theory, yaitu teori queer dengan demikian mendorong untuk menjauh dari luar kategorisasi homoseksual, heteroseksual, baik di kampus, klub malam, atau dalam perdebatan akademis dan kebijakannya gitu. Sosiolog memberikan studi penelitian yang menarik tentang pengalaman keluar dari gay dan lesbian, atau bagaimana gay dan lesbian menegosiasikan rintangan di tempat kerja atau dalam sistem hukum, atau bagaimana mereka menangani penyakit atau kehilangan serta transisi kehidupan lainnya. Namun, studi ini menurut teori queer terlepas dari apakah temuan tersebut menunjukkan emansipasi gay atau diskriminasi keberlanjutan, pada akhirnya mereproduksi dan memperkuat bagaimana kita konseptualisasikan seksualitas, dan dengan demikian bagaimana kita mengkonseptualisasi dan menegaskan kembali perbedaan yang kita anggap sebagai kategori homoseksual dan homoseksual heteroseks. Selanjutnya, teori sosial kemudian bertujuan untuk mengganggu itu, memberontak gitu loh, kepekaan teoritis yang berpusat pada pelanggaran atau pemberontakan permanen.
ini menentang penggunaan kata-kata seperti ini, lemari dan keluar. Karena istilah-istilah ini apakah digunakan oleh gay dan lesbian atau oleh peneliti sosial, menghasilkan kekuatan pada perbedaan yang dianggap berasal antara homoseksual dan heteroseksual yang dilembagakan oleh masyarakat kita dalam normanya, hukum dan praktik sehari-hari. Teori queer menentang fondasi ini, definisi seksualitas yang tertanam secara budaya yang meresap ke dalam masyarakat kita dan yang menginformasikan pengetahuan kita tentang masyarakat. Menyatakan gini, saya mengambil sebagai pusat teori queer tantangannya terhadap apa yang telah menjadi konsep dasar dominan dari teori homofobik dan heteroseksual alternatif. Asumsi identitas homoseksual yang bersatu, saya menafsirkan teori queer sebagai menentang fondasi ini dan oleh karena itu merupakan telos atau teori sosiologi pemajuan politik homoseksualitas seksual barat. Teori queer dengan demikian bertujuan untuk menghilangkan kewajaran kategori dan asumsi kami. Apakah homoseksual adalah kategori yang digunakan untuk mendiskriminasi gay atau sebagai identitas sosial oleh gay untuk merayakan perbedaan mereka dan atau untuk mengklaim hak yang sama sebagai heteroseksual seksual. Teori queer menolak semua kategorisasi yang dikemas seperti itu, meskipun simpatik statement juga kritis juga bagaimanapun teori queer karena gagal mengenali realitas institusional di mana kategori berlabuh dan menyusun pengolahan hidup individu dan peluang hidup. Seperti yang ditekankan oleh para sosiolog, realitas sosial tidak semata-mata tentang kategori dan bahasa, tetapi mencakup struktur sosial dan budaya yang kuat yang tidak dapat begitu saja didekonstruksi dengan mengubah kode-kode linguistik dan semiotik. Jelas mengganggu. Teori queer mengharuskan sosiolog untuk mengubah cara kita berpikir, tidak hanya tentang seksualitas, tetapi tentang semua dinamika sosial. Bagaimana kita mempelajari stratifikasi kejahatan, keluarga, agama, dan lain-lain. Menggunakan kata queer dalam teori queer menangkap gangguan ini strategi. Ini adalah kata yang secara tradisional digunakan untuk merujuk pada homoseksual dengan cara merendahkan dan kemudian digunakan kembali oleh aktivitas gay pada tahun 1980 dan 1990-an sebagai bagian dari seruan untuk bertindak di puncak epidemi AIDS memperbaiki diskriminasi yang dialami oleh kaum gay. Diringkas dengan slogan mereka. Slogan mereka yaitu kami di sini dan kami aneh. Para ahli teori queer kemudian menyuntikkan kata tidak terhormat ini ke dalam teori sosial yang terhormat. Teori queer dengan demikian berusaha untuk menggoyahkan perbedaan homoseksual dan heteroseksual dan bagaimana hal itu digunakan untuk memproduksi kekuatan dan ketidaksetaraan berdasarkan orientasi seksual dan dalam sosiologi untuk menggoyahkan asumsi dan pengetahuan heteroseksis inti disiplin ilmu. Ringkasan dari apa yang saya sampaikan yaitu Michel Foucault menyelaraskan sosiolog dengan banyak cara, di mana tubuh secara institusional dikendalikan dalam masyarakat modern sebagai bagian dari analisisnya yang luas. Ia menguraikan penemuan sejarah seksualitas, sebuah tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksualitas itu sendiri. Di antara sosiolog yang tertarik dengan politik seksual, yaitu Stephen Seidman, telah memainkan peran utama dalam membawa teori queer menjadi perhatian para sosiolog, dan pada saat yang sama telah mencoba untuk mengingatkan para ahli teori queer yang kebanyakan bukan ilmuwan sosial tentang pentingnya mengenali signifikan struktural institusi sosial dalam membentuk pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok. Poin yang harus kita ingat dalam tubuh dan seksualitas yang pertama yaitu ada 1. Badan tersebut telah menjadi sasaran pengawasan dan regularitas kelembagaan terutama sejak abad ke-16.
Yang kedua, ada transformasi hasrat dan perilaku seksual menjadi wacana pertama kali dicapai oleh pengakuan Katolik dan kemudian diperluas oleh negara. Misalnya sensus ya, untuk tujuan administratif dan ekonomi. Yang ketiga, ada wacana tentang seks atau tubuh dijiwai dengan dan menambah sirkulasi kekuasaan. Yang keempat, perdebatan tentang homoseksual kontraks dengan perspektif konstruksionis, esensialis, biologis, dan sosial teori queer. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu sudut pandang lain untuk menganalisis hubungan sosial. Yang keenam, ada menolak kategori biner homoseksual, heteroseksual yang kita gunakan untuk memikirkan dan mengatur seksualitas alih-alih menekankan fluiditas seksualitas. Yang ketujuh, ada memfokuskan perhatian di luar kategori seksual dan bagaimana seksualitas dan asumsi tentang seksualitas tertanam dan dibentuk oleh praktik kelembagaan dan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang Michel Foucault. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.